untuk menggunakan icon pada Paint untuk mengolah gambar. Masih ingat kan kalian cara menggambar dengan menggunakan Paint? Nah, sekarang Bu Yeni terangkan lebih lanjut untuk menggambar dengan cara-cara seperti mengubah ukuran, dan kemudian ada rotasi atau rotate untuk memutar, kemudian juga ada cara untuk menghapus. Oke, simak video Bu Yeni kali ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Halo, bertemu lagi dengan Bu Yeni. Kita belajar TIK hari ini. Yang kita pelajari adalah menggunakan icon untuk mengolah gambar pada Paint. Sekarang kita buka Paint-nya dulu, klik tanda di sini, Start. Kemudian kita pilih Paint, klik. Nah, ini tampilan Paint-nya. Kemudian yang akan kita pelajari adalah mengubah ukuran gambar. Sebelum mengubah ukuran gambar, kita buat gambar dulu. Misalkan Bu Yeni bikin heart, ini hati ya. Tekan geser mouse-nya seperti ini, kemudian kita pilih fill with color. Nah, fill with color kita pilih warna merah, klik di gambarnya. Kemudian sebelum mengubah ukuran gambar, kita harus pilih dulu gambarnya. Jadi kalau sudah kita pilih, baru dia akan mengerti mana yang akan dirubah ukurannya. Caranya di sini ada select. Select itu ada beberapa pilihan, misalkan ada rectangular selection untuk bentuk yang kotak dan ada free from selection untuk bentuk yang bebas. Ini gunakan yang rectangular selection dulu ya. Caranya klik yang ini. Kemudian, nah ini tanda cross ini letakkan di luar gambar ya. Tekan geser kemudian. Nah, begini. Ini tandanya kalau sudah terseleksi dia ada tanda-tanda titik-titik seperti ini. Kalau sudah diseleksi seperti ini, kita bisa lakukan apapun untuk gambarnya. Misalkan kita bisa juga letakkan di tempat yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Itu juga bisa. Kemudian, nah sekarang untuk mengubah gambar. Untuk mengubah gambar kita pilih resize. Klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan horizontal dan vertikal. Untuk horizontal itu untuk lebarnya, vertikal untuk tingginya. Kalau nilai 100 ini berarti untuk ukuran awal ya. Ukuran awal itu berarti ukuran besarnya awal. Kalau Bu Yeni rubah 200 berarti nanti dia akan semakin besar. Tapi kalau kita turunkan misalnya di bawah 100, misalkan di sini Bu Yeni ketikkan 50. Nah, seperti ini dia akan kecil. Kenapa ini vertikalnya ikut juga 50 kalau Bu Yeni rubah di sini? Ini karena maintain aspect ratio-nya kita cawang. Tapi kalau kita matikan, nah ini sebenarnya kita bisa tentukan sendiri kalau kita sudah matikan maintain aspect ratio ya. Misalkan kita masukkan 20. Nah, gini. Ya. Kalau sudah di oke. Nah, begini. Jadinya cemet ya. Jadi cemet deh, karena tadi kan 50 sama 20 jadi nggak sama. Kalau misalkan 50 sama 50 berarti besarnya kurang lebih sama nanti ukurannya itu ya. Itu gunanya maintain aspect ratio. Nah, kemudian sekarang yang berikutnya Bu Yeni klik di luar dulu, kita pilih yang free from selection untuk seleksi secara bebas. Misalkan kita gunakan, nah tekan gini geser seperti kita menggambar menggunakan pensil. Nah, kita lihat hasilnya sama kan seperti tadi, jadi ada tanda titik-titik seperti ini. Kalau tadi kita pakai resize, sekarang kita bisa pakai yang manual langsung. Jadi di pojok-pojoknya ini kalau kita arahkan ke sini, kalau ini kan untuk pindah gambar, tapi kalau ada tanda panah seperti ini di pojok-pojoknya ini, nah ini kalian bisa rubah ukurannya juga. Nah, ada yang ditarik, mau dilebarin, mau ditinggiin. Nah, begini caranya. Ini cara-cara untuk merubah ukuran gambar. Gimana? Sudah bisa apa belum? Dicoba dulu ya. Coba buat
beberapa bentuk hati dengan bentuk ukuran yang berbeda-beda. Oke, coba dicoba dulu. Yang bisa berarti anak hebat. Nanti Bu Yeni lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah merubah ukuran gambar, sekarang kita akan belajar untuk cara memutar gambar. Oke, caranya adalah Bu Yeni bikin objek dulu, gambar dulu, right triangle seperti ini, dan kemudian Bu Yeni kasih warna, misalkan kasih warna yellow, kuning, diklik di gambarnya. Nah, untuk memutar gambar sama seperti kita melakukan perubahan ukuran, jadi kita seleksi dulu. Jadi seleksi ini penting sekali ya, supaya kita bisa memilih objek mana yang akan kita pilih. Misalkan kita pilih seperti ini, akan geser. Untuk memutar kita gunakan yang namanya rotate. Nah, di sini tempatnya. Kita buka ini ya, di sini ada segitiga kecil, kita klik aja. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, banyak pilihannya. Ada rotate right 90 degrees. Nah, ini untuk memutar 90 derajat ke kanan. Kita coba ya, klik. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kalau kita rotate 90 derajat ke arah kanan. Kemudian coba kita balikkan ke awal, berarti kita rotate left 90 derajat ini ya, 19 degrees ya. Kita coba ya, klik. Nah, dia akan balik ke kiri 90 derajat. Kemudian ada yang namanya rotate 180 degrees. Nah, ini untuk perputaran 180 derajat. Kita coba klik. Nah, jadinya seperti ini kalau kita rotate 180 derajat. Kemudian ada juga pilihan untuk flip vertikal. Flip vertikal adalah kebalikan ya, jadi seperti kaca tapi arahnya ke arah atas bawah. Ini flip vertikal. Nah, seperti ini kebalikannya. Kemudian kalau flip horizontal adalah kebalikannya tapi di arah kanan dan kiri. Nah, coba kita coba. Nah, jadi kebalikannya kanan kiri. Seperti itu. Jadi ini cara untuk memutar. Bagaimana? Bisa? Kalian coba dulu. Misalkan seperti ini. Yeni pingin dia memutar ke arah kanan 90 derajat. Nah, coba sekarang kalian coba memutar 90 derajat. Oke. Gimana? Sudah bisa belum membuat rotasi gambarnya? Sudah bisa diputar gambarnya? Nah, sekarang Bu Yeni ajarkan cara untuk menghapus gambar. Terlebih dahulu Bu Yeni buat dulu gambarnya. Misalkan Bu Yeni mau bikin 5 point star, bintang dengan sudut 5, kemudian Bu Yeni kasih warna orange seperti ini. Nah, bintangnya bersinar bukan? Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghapus gambar. Untuk menghapus gambar, kita pilih tools yang namanya eraser. Jadi eraser ini berfungsi untuk menghapus gambar. Bentuknya gambarnya di sini seperti penghapus. Kita klik aja. Kemudian caranya tinggal digosokkan seperti ini. Gimana? Kalian sudah pernah mencobanya atau belum? Nah, ini cara untuk menghapus. Bisa? Kemudian ada cara yang lain untuk menghapus, yaitu kita bisa gunakan select. Nah, kalau tadi kan select ada yang kotak dan ada freeform selection ya. Nah, misalkan Bu Yeni pakai yang kotak dulu. Kita gunakan caranya, nah dari luar ya, seleksinya jadi dari luar gambar seperti ini. Kemudian kita tekan geser, misalkan yang mau dibuang adalah sudut yang atas ini. Nah, seperti ini kira-kira di sini. Oke. Nah, jadi diseleksi mana yang mau dihapus. Kemudian kita tekan delete ya, delete di keyboardnya. Tekan delete. Nah, dia akan hilang seperti ini. Gimana? Lebih cepat yang mana? Kalian mau pakai cara yang mana? Pakai yang eraser tool atau selection? Pakai ini. Kemudian ada juga kalau kalian gunakan freeform selection juga bisa. Jadi kalau yang ini
Freeform selection tadi kan seleksinya bebas, jadi kita bisa bentuk kalau mau menghapus. Misalnya kita bentuk apa? Nah, seperti ini hapusnya. Bisa. Nah, begini. Kita coba hapus ya, tekan delete lagi pada keyboardnya. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana? Kalian suka pakai cara yang mana? Pakai eraser tool yang ini atau pakai select yang rektangular atau freeform selection kemudian di delete kalau pakai yang ini ya. Nah, kalian boleh pilih cara yang kalian suka. Jadi untuk lebih memudahkan kalian untuk menggambar dengan bentuk-bentuk yang bagus. Gimana? Kita coba dulu yuk. Oke. Kita coba ya cara menghapusnya. Bagaimana belajar kita hari ini? Susah atau mudah? Bu Yeni yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Jadi kalian bisa menyimak dengan baik dan kalian bisa coba di rumah ya nantinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, kalau keluar pakai masker, kemudian gunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun setelah keluar rumah atau melakukan aktivitas apapun. Salam sehat dari Bu Yeni, selamat berjumpa kembali, dah.